I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau menginformasikan teknik mesin era industri 4.0. Sebelum masuk ke isinya, saya akan memperkenalkan anggota saya dulu, yaitu Fatur Aulia Muhammad, NRP 12-202035. Lalu ada anggota saya yang bernamakan Saya Yolen, NRP 12-202038. Saya Prianur Fendraditya Kusuma, NRP 12-2022-046. Saya Riwal Fauzi, NRP 12-2022-059. Tak bisa dihindari, gabungan teknologi, informasi, dan otomatisasi perlahan akan menggantikan peran manusia dalam proses produksi. Loh, apakah lapangan kerja akan berkurang? Tentu tidak, karena setiap sistem atau teknologi tentu membutuhkan manusia dalam proses penciptaan, pengembangan, serta penerapannya. Menurut riset McKinsey, revolusi industri di Indonesia memang dapat membuat pekerjaan 23 juta orang tergantikan oleh mesin. Namun, perkembangan industri yang semakin pesat akan menciptakan 46 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030, termasuk profesi-profesi yang belum pernah ada sebelumnya. Ilmu engineering atau keinsinyuran, yang juga biasa disebut sebagai ilmu teknik, adalah salah satu bidang yang paling berperan penting dalam menyambut era revolusi industri ini. Ilmu teknik memiliki banyak cabang, diantaranya teknik mesin, teknik informatika, teknik elektro, teknik robotika, teknik informasi, dan masih banyak lagi. Engineer atau insinyur adalah orang yang menerapkan ilmu-ilmu sains ke dunia nyata untuk memecahkan suatu masalah dalam kesehariannya. Para insinyur bekerja di tempat-tempat menggunakan teknologi untuk beroperasi, untuk mengembangkan serta menjalankan sistem yang kompleks. Ada beberapa bidang kerja profesi teknik mesin era industri 4.0. Beberapa pekerjaan engineering bidang teknologi yang akan banyak dibutuhkan saat ini dan tahun-tahun ke depan antara lain software engineer. Software engineer bertugas untuk merancang sebuah software sesuai kebutuhan user atau perusahaan. Bagaikan seorang arsitek, ia berperan dalam proses riset, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan atau maintenance sebuah sistem perangkat lunak atau aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dengan mendalam profesi ini, selain perusahaan-perusahaan besar, kami bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai bisnis startup yang sedang bertumbuh pesat dan semakin banyak jumlahnya. Yang kedua, data engineer. Kita sudah membahas perihal big data sebagai satu dari 5 pilar utama dalam perkembangan teknologi digital. Nah, salah satu tugas seorang data engineer adalah mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut. Kemudian mereka akan membangun sebuah sistem atau infrastruktur sehingga data itu dapat digunakan oleh perusahaan. Di era modern ini, profesi data engineer semakin banyak dibutuhkan oleh perusahaan berbasis digital. Tak hanya perusahaan IT, tapi juga perbankan, media, retail, dan banyak lagi. 3. Artificial Intelligence atau disebut AI Engineer. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui saat menggunakan smartphone. Mulai dari asisten digital seperti Siri dan Cortana, chatbot di emergency favoritmu, serta layanan musik dan film seperti Netflix atau Spotify yang dapat menyarankan genre hiburan seperti seleramu. Bahkan saat iseng scrolling media sosial, kamu selalu diikuti oleh iklan-iklan yang muncul berdasarkan profilmu. Kecerdasan buatan atau AI berperan penting dalam hal ini. Ia mengumpulkan dan mengolah informasi untuk kemudian meniru perilaku penggunanya. Seorang engineer bertugas untuk membangun dan mengoptimalkan AI pada suatu sistem atau aplikasi dapat digunakan dalam kegiatan bisnis perusahaan. 4. Cloud Engineer. Cloud Computing adalah sebuah teknologi yang kemungkinan penyimpanan, pengolahan, dan akses data secara online. Selama kebijakan Wi-Fi, banyak perusahaan memanfaatkan sistem ini agar para karyawan dapat mengakses data pekerjaan mereka kapanpun dan dimanapun. Tugas cloud engineer meliputi membuat rancangan serta membangun struktur cloud tersebut.
5. Smart Building Construction. Smart building atau bangunan pintar memiliki sistem yang dapat mengatur bagian-bagian di dalamnya secara otomatis. Mulai dari suhu, pencahayaan, sirkulasi udara, hingga sistem keamanan untuk memaksimalkan kenyamanan para penggunanya. Mardi Utomo, Ketua Umum Building Engineers Association, dikutip oleh Cloud Computing pun menyampaikan pentingnya penerapan industri 4.0 dalam berbagai sektor, termasuk bangunan, agar dapat memenuhi standar kelayakan dan kesehatan terutama di era pandemi. Menurut Mardi, operasional gedung yang efektif membutuhkan lebih banyak teknologi berbasis Internet of Things, terutama teknologi canggih dalam otomatisasi, digitalisasi, dan konektivitas data. Teknologi IoT yang telah digunakan oleh operator gedung berupa Building Information Modeling yang mencakup semua tahap pengembangan gedung dimulai dari desain konstruksi, commissioning, operasional, dan pemeliharaan hingga renovasi. Penerapan smart building dapat dilihat pada gedung perkantoran, hotel, apartemen, mal, rumah sakit, hingga rumah pribadi atau smart home. Dengan semakin bertambahnya pembangunan gedung di kota-kota metropolitan Indonesia, tentu jasa instalasi smart building dan smart home pun akan semakin banyak dicari. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.